inkubasi, terus kasih nambahin sendiri. Kalau ini kita cuman perlu pipet serum aja. Ini lebih otomatis lagi. Ini nyalainnya. Nyalainnya mana ya? Astagfirullah. Motornya udah, aku lupa cek. Kayak di bawah ya? Oh ini. Iya, bawah mana? Nah, dia Maka yang di depan duduk aja supaya di belakang kelihatan. kamu duduk, Nek. Yang di depan duduk. Tarik aja. Nah, jadi yang dari sini kelihatan. Nah, duduk. Nah, kalau tadi kan kalau kita pakainya Elisa Reader atau caranya manual tadi, kita mesti inkubasi dulu suhu 37 di inkubator, istilahnya dibawa ke tempat lain, ke situ ya, ke inkubator. Kalau di sini dia sudah punya suhu yang sesuai 37. Jadi ini tray-nya suhunya tuh 37. Jadi kita belum boleh kerja kalau dia baru dinyalain nih. Dia harus menyesuaikan suhu 37 dulu baru kita bisa pakai. Kira-kira itu berapa menit? 10 menitan, 5 sampai 10 menit. Nanti ada cek suhunya dulu. Jadi dia nggak bisa nih. Di sini ini tray buat naro sampel. Ini antibodinya dia bentuknya kayak jarum. Nanti saya kasih lihat. Nih, dia cuman reagennya cuman ini sama ini namanya SPR. Nah, kalau tadi coating antibodinya adanya di well-nya kan, yang tadi aku bilang dia udah disemprot well-nya. Kalau alat ini, alat Vidas nggak jatuh, dia adanya di sini. Ini namanya SPR. Dia udah di coating antibodinya di sini. Nah, dia ini fungsinya sebagai pipet juga. Kalau itu jadi kita, kalau Elisa kan kita butuh multi channel pipet untuk cuci ya. Kalau ini di sini ini namanya lubang sampel, nih berlubang nih, yang lainnya ketutup. Kita cuma perlu masukin sampel di sini, tapi sampelnya beda-beda. Kalau kita harus baca kit, kalau HBsAg biasanya 120 mikron, gitu. Kalau HIV itu 200, gitu. Jadi kita masukinnya sesuai. Boleh 150, nanti lebih nggak apa-apa. Nah, ini dia udah siapin diluent di sini. Di yang kedua. Nah, ini washer nih semua. Terakhir nih stop solution. Jadi dia nanti kalau kita sudah mulai kerja, dia akan pipet sampelnya pakai ini, SPR ini yang udah di coating sama antibody. Diambil, disedot, masuk ke sini. Tapi yang kerja udah langsung di alat. Iya nih. Masuknya berarti di kedua ya, Kak? Kedua dulu, karena ini duluan isinya. Saya punya teorinya, tapi nanti saya kasih aja ya Pak ya PPT-nya. Vidas. Oh boleh, oke Pak. Siap. Nah nanti dia kalau dia sudah harus memproses cuci, dia akan nusuk sendiri. Jadi kalau misalnya lagi jaga sendirian nih, jaga malam, kadang ada bunyi cerok gitu. Itu bunyi ini kalau kita lagi ngerjain alat ini, karena dia memproses semuanya di alat ini sendiri, nge-wash sendiri. Jadi kita cuman hanya masukin sampel, masukin identitas pasien, terus sudah tinggal. Sebenarnya lebih mudah karena ya alat Elisa Reader itu sekarang udah reagennya udah susah juga karena kan memang prosesnya lama ya. Tapi kalau proses cepat berarti harganya lebih mahal gitu aja ya. Kalau misalnya prosesnya lebih lama biasanya lebih murah gitu. Kalau ini mungkin harganya bisa 3 sampai 4 kali lipat kali ya. Kalau di luar tuh dulu aku di swasta tuh ngerjain ini HBsAg, HIV itu 800-an ke atas lah harganya. Tapi kalau misalkan Elisa mungkin bisa cuma 300.000 gitu. Karena harga reagen Elisa itu cuma di angka 3 juta. Kalau ini 8 sampai 9 juta. Oh, itu untuk alat Elisa Reader-nya 3 jutaan, Kak? Oh bukan, reagennya. Nggak mungkin alatnya segitu, nggak ada. Nggak ada. Nanti main ke tempat alat ya. Washernya aja tuh belasan juta, washernya doang ya. Itu kan Elisa Reader mahal. Ini aja 300. Ini buat satu pasien satu ini.
Ini ya satu pasien satu. Jadi nanti sebenarnya harusnya sih kalau belum pro ya biasanya masih ditulis nih ID-nya di sini, nama pasien. Sebenarnya harusnya sih nggak boleh ini kena sentuh tapi di sini ada tulisan ID sih sebenarnya, cuman harus pakai pen yang khusus sebenarnya. Tapi kalau misalnya kan kalau di lab-lab rumah sakit sekarang udah pakai LIS ya gitu. Jadi biasanya dia sama alat udah connect. Jadi kalau kita masukin ID ini alatnya masih ada yang lebih otomatis lagi. Ini namanya Minividas versi kecilnya. Ada yang ada komputernya, dia ada 5 tray. Ini itu dia masukinnya bisa kita konekin pakai barcode sebenarnya, masukin ID pasien. Tapi kalau ini masukin ID pasiennya masih manual. Ini ada barcode. Ini barcode untuk nge-scan reagen. Jadi reagennya itu kalau sistem sekarang Ada lotnya. reagen kayak gini close, cuman bisa dibeli di merek ini gitu ya. Jadi kalau nanti pada mau bikin alat, bikin alat yang reagennya close biar makin kaya. Kalau reagennya open kita bisa beli di mana aja. Tapi Iya, kalau betul. reagennya close ya kita belinya cuma di situ doang misalnya. Dan ini reagennya kalau udah expired bye, nggak bisa dipakai. Makanya sayang sebenarnya kalau misalnya kita labnya nggak 24 jam, pasiennya nggak banyak, pemeriksaan yang diminta nggak banyak. Tapi kalau HBSAG biasanya sekarang MCU ya. Iya. Gitu ya. Oke. Nah ini section A, section B. Yang muncul pertama kali pertanyaan kira-kira apa? Ada nggak? Section A nggak sih antibodinya? Section A, section B. Dua-duanya bisa dipakai. Satu section bisa jalan berapa nih? Tuh 2, 3, 4, 5, 6 pasien sekaligus. Bisa nggak section A sama section B jalan bareng? Bisa. Bisa beda nggak? Satu HBSAG, satu jalan tokso? Bisa. Tapi kalau section A jalannya cuma boleh satu tipe pemeriksaan. Misalkan A udah kita pakai HBSAG aja. B-nya bisa kita pakai. Beda pemeriksaan. Iya, betul. Bisa. Gitu. Tapi kalau misalnya satu section A mau running HBSAG sama HIV di 2 tray yang beda itu nggak bisa. Gitu ya nih. Jadi ini boleh pegang. Ini agak anget-anget. Ini karena suhunya 37. Nih boleh. Kita bisa lihat dulu. Biasanya kalau dia kalau dia, nah nih ada muncul error nih. Error kita lihat dulu biasanya temperaturnya tuh masih 31,7. Dia belum 37 jadi dia belum bisa dipakai. Jadi dia nunggu dulu nih sampai dianya ready. Gitu, tray temperature out of low range. Belum sesuai temperaturnya. Jadi kita belum bisa pakai. Jadi gitu aja statusnya. Makanya kita harus nunggu. Kalau udah ready, dia di sini akan ready. Kalau lagi jalan, di sini statusnya run. Terus ada jamnya selesai jam berapa. Gitu. Kalau misalnya HBSAG tuh kayak tadi, kita butuh waktu inkubasi 90 menit, tambahin enzim, inkubasi lagi 30 menit, bisa kita tinggal sholat dulu, makan dulu. Biasanya kalau praktek gitu. Nah lama, kalau ini 1 jam udah ada hasil. Paling lama tuh HIV agak lama sih, 1,5 sampai 2 jam. HIV agak lama karena dia proses pencuciannya tadi kan aku bilang kalau yang itu aja ELISA reader aja dia dicucinya 10 sampai 12 kali. Tapi dia traynya sama segini juga, reagennya sama semua persis. Tapi yang ngebedain apa? Yang ngebedain itu dia punya reagen kontrol. Jadi alat ini ada yang reagennya minta kontrol per 14 hari, ada yang per 1 bulan. Jadi kalau misalnya kita mau running nih kontrol, ternyata dia minta kontrol, ya kita harus running kontrol dulu. Itu kadang nggak diduga-duga. Nah kontrol ya, kenapa pemeriksaan ini tuh jadi mahal? Karena kan kontrolnya kan ikut sama kayak kita running pasien. Jadi pakai ini yang sama, cuman kita isi sampel ini kita isi kontrol. Berarti ini nomor satunya isi kontrol. Gitu, iya. Makanya kan kalau cas ke pasien, kalau ada yang mau bikin klinik, kalau cas ke pasien kan berikut dengan kontrolnya, berikut dengan kalau dia harus duplo, ya kan gitu. Jadi harus dihitung. Nggak bisa misalkan satu kit isinya 50.
harga 3 juta dibagi 50 itu nggak bisa gitu. Rugi. Gitu. Rugi dong. Rugi dong. Oh, itu tadi jarumnya Apa? ada di mana nanti pas kita masukin? Nah ini adalah tempat SPR-nya nih. Kita taruh sini. Jadi kalau kita running 6 ya ini harus ada 6. Satu pasien satu. Nih, sepasang. Ini masuknya ke sini. Harus sampai bunyi. Harus sampai bunyi. Mentoknya nggak mentok. Pokoknya harus pas. Mentok mah dia pasti mentok. Iya, harus klik gitu. Baru kita tutup. Boleh dua, boleh masukin identitas dulu, baru ininya kita taruh. Yang mana? Kalau aku biasanya masukin dulu, baru naruh ininya. Nih. Kita tinggal pencet di sini, agak masih manual. Section A, dia punya berapa? 6 tray ya. 1, 2, 3. Ini asumsinya adalah pasien 1, pasien 2, pasien 3, pasien 4, pasien 5, pasien 6. Tapi kalau dia minta kontrol, kita running berarti di sini C1, C2 gitu ya. Iya. Kontrol 1, kontrol 2. Atau kalau yang punya regen punya standar ada juga tuh pakai standar 1, C1, C2, baru di sini bisa pasien. Gitu ya. Nanti tinggal section A, A1 punya siapa? Ya misalnya S atau standar ya. Kita tinggal pilih S1 gitu ya. Nanti kalau misalnya ini ada dia harus dipilih kalau udah begini. Nah, terus assay-nya kita pilih apa? Assay-nya itu pemeriksaan ya. Kita tinggal cari aja. Pemeriksaannya apa? Nih ya, ini 125 tuh CA125. Ini yang buat pertanda kanker ya, 153, 199. Ini ovarium ya. Ya, ini pertanda, ini tumor alat buat tumor marker sebenarnya. Sama tiroid. Tiroid bisa juga T3, T4, FT3, FT4 gitu. Cuman ya itu karena dia lebih cepat jadi lebih mahal. Hepatitisnya mulai dari A, B, C ada di sini juga. Nah, kita untuk ini lihatnya di sini nih. Kita lihat di reagennya dia namanya apa? HBS. Dia HBsAg tapi kode pemeriksaannya HBS. Jadi kita pilihnya ini HBS. Ini kan ada garisnya ya, kita tinggal pilih. Nah, kalau pasiennya ada banyak atau kita running control juga, kita tinggal enter aja. Jadi nggak usah milih pemeriksaan lagi. Udah HBS, cuman kita tinggal masukin misalnya kontrol. Gitu ya, kontrol 1. Enter lagi di posisi ketiga A3 gitu, berarti ini misalnya dia baru pasien ya, boleh nama boleh angka. Nah kalau dia udah tersistem sama LIS biasanya bisa cuman masukin 3 angka pemeriksaannya aja tuh udah bisa connect ke pasien. Tapi kalau enggak ya kita manual gitu ya, manual misalnya ini aja ya, pokoknya manual gitu ya. Enggak, kalau masih ada pasien lagi kita enter, tapi kalau enggak kita back. Nah kalau udah, nah kita punya 3 pemeriksaan di sini, S1, kontrol 1, sama punya pasien PR. Kita tinggal pencet start. Sebelum start harus dicek dulu ini SPR-nya udah ada, sama ininya udah ada sesuai. Kalau kita running 3, SPR-nya juga harus ada 3. Tapi syaratnya tadi harus ready dulu ya sectionnya. Nah ini available, berarti dia udah sesuai. Kita lihat temperatur berapa. Tuh ya, temperaturnya udah 36, 37. Udah sesuai dengan suhu tubuh manusia gitu ya. Iya. Nanti kalau udah keluar hasil, kalau di LAS dia langsung ada muncul di komputer kerja kita. Kalau enggak dia adanya di sini nanti keluar. Cuman saya nggak punya contoh hasil nih. Berarti tadi di bawah. Oh ini dia. Ini contoh hasil. Nah nih, dia A1 section A, position 1, dia running standar yang kita baca di sini 2534. Nah kalau pasien, biasanya nanti dia ada di sini ada high, ada H, ada low gitu. Tapi nanti kalau
kita kan biasanya per lab punya nilai normal sendiri ya, biasanya dimasukin lagi kan, di input lagi. Nah ini kalau inputnya masih manual kan kadang 1, sama 17, itu beda ya. Nah itu fatal kan gitu. Nah makanya harus konsennya di situ kalau belum analyze gitu. Ada pertanyaan? Lebih simpel, readingnya cuma masukin serum doang, sampelnya serum ya, Iya. bukan plasma. Iya.